maka dia disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Innallaha ma'as sabirin." Dan wahid Ahab bin Nabi radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, kata Nabi Musa alaihissalam pada hari Tur ketika gunung tersina, "Wahai Tuhanku, derajat surga mana yang paling kau sukai?" Allah berfirman, "Hai Musa, derajat Hadiratul Qudsi." Kata Nabi Musa, "Wahai Tuhan, siapa yang akan menempatinya?" Firman Allah taala, "Ialah orang-orang yang terkena musibah bencana." Kata Nabi Musa, "Wahai Tuhan, berikan sifat-sifat mereka kepada saya." Firman Allah taala, "Hai Musa, mereka ialah kaum yang apabila ditimpa bencana mereka bersabar, dan apabila mendapat nikmat mereka bersyukur, dan apabila mereka ditimpa bencana mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ditimpa oleh suatu musibah bencana di dalam hartanya atau badannya, maka dia menyembunyikannya dan tidak berkeluh kesah, tidak melakukan kepada orang lain, maka adalah seharusnya Allah mengampuninya." Maka seharusnya bagi orang berakal agar supaya bersabar terhadap segala macam bencana, bahaya, ujian, dan kefakiran, agar supaya dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terhapus segala kejahatan dan diangkat derajatnya. Imam Abu Lais rahimahullah meriwayatkan di At-Tambi dari Abdullah bin Al-Haris dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang nabi yang melapar berkeluh kesah kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, hamba yang beriman bertaat kepada Engkau dan menjauhi segala perbuatan durhaka kepada Engkau jauhkan daripada dunia. Bahkan Engkau berikan beberapa ujian, dan hamba yang kafir tidak bertaat kepada Engkau dan berani mendurhakai kepada Engkau jauhkan daripada bahaya, dan Engkau longgarkan pula baginya dunia." Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Sungguh para hamba itu milikku, dan segala macam bahaya pun milikku pula, serta masing-masing bertasbih dengan pujian kepadaku." Maka adalah hamba yang beriman itu mempunyai banyak dosa, lalu aku jauhkan daripadanya dunia, dan aku berikan beberapa bahaya percobaan, maka yang demikian itu sebagai kifarat tebusan terhadap dosa-dosanya, sehingga dia akan bertemu denganku dan aku balas semua kebaikannya. Dan adalah hamba yang kafir itu punya kebaikan yang banyak, maka aku longgarkan baginya rezeki, serta aku jauhkan daripada segala macam bahaya, dan aku balas kebaikan di dunia ini, sehingga dia akan bertemu dengan aku dan aku balas semua kejahatannya. Dan sebuah hadis, sungguh ada seorang mukmin dan seorang kafir pada zaman dahulu kala, kedua-duanya keluar untuk menggali atau menangkap ikan. Orang kafir memulai sambil menyebut Tuhannya dan melemparkan jari sehingga memperoleh ikan banyak sekali. Dan orang beriman pun memulai sambil berzikir menyebut asma Allah dan melemparkan jarinya, tidak seekor ikan pun yang menghampirinya. Kemudian mendapatkan seekor ikan setelah matahari tenggelam di ufuk barat. Dan ikan itu pun bergerak-gerak yang kuat sehingga terjatuh lagi di air sungai. Maka kembalilah orang beriman itu dengan tidak membawa hasil apa-apa, sedang orang kafir itu pulang dengan membawa tempat yang penuh dengan ikan. Malaikat yang bertugas mengeluh, orang yang beriman merasa kasihan. Maka ketika malaikat itu naik ke atas langit, Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya tempat bagi orang beriman di dalam surga. Maka malaikat itu berkata, "Demi Allah, tidak akan membahayakan kepadanya apa-apa yang menimpanya apabila dia sudah kembali ke tempat ini." Dan Allah Ta'ala juga memperlihatkan tempat bagi orang kafir di neraka. Maka mereka juga berkata, "Demi Allah, tidak ada gunanya apa-apa yang telah dia peroleh di dunia apabila dia telah dikembalikan ke tempat, yaitu neraka." Moga sedikit ini bertambahlah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan rasa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita diakhirkan bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna sabil usri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.